Tonight Show kedatangan Bapak Yoyo Indonesia ya. Dan gosipnya ya kita tanyakan langsung ke orangnya, katanya memang nggak boleh lagi ikutan kontes-kontes Yoyo di Indonesia. Ini alasannya kenapa? Karena terlalu jago atau gimana? Ya karena saya itu kan... Bukan elu ini, Bapak Yoyo dia bukan lu. Ya itu benar gosip sih. Sebenarnya karena sekarang udah banyak yang jago-jago, gue tuh udah ketuaan, udah nggak ada lagi yang bisa gue ikutan. Sekarang yang tahu nggak ya sebenarnya yang jago itu yang Asia Pasifik Yoyo Contest itu orang Indonesia loh. Orang Indonesia? Orang Indonesia. Usia berapa? Usia 13 kalau nggak salah. Jadi kemarin baru aja ada kompetisi yoyo Asia Pasifik, Yoyo Contest. Asia Pasifik, yang menang adalah dari Indonesia. Dari Indonesia. Udah 2 kali berturut-turut ya. 2 tahun berturut-turut. Dan Mas Soko ini katanya juga pernah mengajar di Sudan ya, mengajar Yoyo ya? Ya. Nanti ceritanya. Sekarang ini kita udah nggak sabar untuk menyaksikan Battle Yoyo antara Vincent dan Oka Rosgana. Silakan. Musik. Apa? Lo jangan, lo anak kampung, lo anak komplek nih, Yoyo. Coba penonton, kira-kira lebih hebatan Mas Soko atau Vincent? Mas Soko atau Vincent? Serius sih? Coba kita, tapi bohong ya. Kalau dari saya, melihat dari sudut seorang ahli, saya kan juga ahli yoyo. Saya pernah di sekolah di SYI, Sekolah Yoyo Indonesia, ya. Ambil 4 semester ya. Kalau menurut saya pemenangnya adalah Mas Oka Rosgana. Ya iyalah, ini guru saya. Oh, ini gurunya. Ini guru besar saya yang ngajarin dari tadi segala macam itu ya dia. Udah, kita mendingan ngobrol di situ di bangku. Ntar lu. Sombong banget nih. Hei, Bentar. Ini tinggi banget nih. Tinggi banget nih. Awas, tinggi banget. Wow. Wes keren. Pas. apakah Vincent pernah Laki dengar nggak? Namanya Azab pemain yoyo. Laki. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Oka Rosgana. Laki banget. Keren banget ya tadi aku, laki banget tadi. Kita Keren. punya hadiah untuk Mas Oka karena Oka berhasil memenangkan pertarungan antara 2 Master Yoyo Indonesia ya. Mas Oka mau hadiahnya mau seperti apa nih? Pas gue lihat foto ini, harusnya foto... Enggak, ini yang menang dia beneran nih. Iya. Oke. Kenapa? Ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ada yang mau request dari Tonight Show? Gue kan lihat fotonya dia semua tuh di sini nih. Foto Vincent ya? Iya. Pengen gue ganti, gue pengen ganti dong foto gue di situ. Lo gimana bisa? Harus dicetak dulu, difoto dulu, nggak bisa. Emang lu udah Tuh. siapin fotonya? Pak? Tuh lihat, ya disiapin sama di sini kan, The Night Show kan. Oh ada. Tuh bener kan ada kan. Ntar dulu dong. Ini gimana ceritanya? Kita emang udah Emang- ada emang dia konspirasi doang? ya. Iya. Emang dia doang sengaja. yang bisa Ini di situ gitu. namanya orang sombong itu ya. Pasti akan jatuh jua. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia tidak ikut SEA Games ya kan? Nah ini dia. Kita Oke. ganti fotonya Udah, ya. sehari ini doang ya? Hari ini doang ya? Oh enggak, ini sekitar Selamanya sebulan dong. lah. Oh iya. Masa foto gue diganti sih? Sorry Mas, ini buang aja ya. Enak Udah habis aja. mau gimana? Miring lagi. Miring. Wah. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Oka Terima Rosgana ya. Oke, kalau Mas Oka, kenapa kok katanya pernah bisa Duduk sekali. ngelatih di Sudan tuh ceritanya gimana? Kok bisa ngelatih di Jadi Sudan? tahun 2006 itu ada yang undang saya tiba-tiba lewat email gitu, mau nggak katanya untuk
promosiin produk kami nih gitu. Ada produk susu di sana. Terus gue disuruh untuk jadi demonstrator yoyonya gitu. Jadi kayak bintang iklan lah gitu di Sudan. Jadi di sini gue paling hitam, di sana gue paling putih gitu. Ini maksudnya kalau orang itu bisa ngeliat lu. Karena gue mendesain yoyo sejak tahun 2004 itu gue mendesain yoyo untuk beberapa perusahaan yoyo di seluruh dunia, termasuk di South Africa, di Amerika, di Jepang. Terus ada pabrik susu itu nyari gitu ke produsen yoyo dan mereka merekomendasikan ya udah Sioke aja gitu, kayaknya gitu. Kayak jadi model iklannya. Jadi desain-desain yoyonya dia itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan yoyo terbesar di dunia. Ini salah satunya yang didesain. Ya, yoyo batik. Ini masterpiece-nya dari sebuah orang Oka Rosgana, batik yoyo batik. Ya. Ini dicukil ya, Koy? Ya, dicukil pakai laser gitu ya. Tetap Pakai membawa laser. nama Indonesia ya. Ya, gue pengen yoyo itu tidak hanya sebagai hanya main gitu, tapi pengen ada sentuhan Indonesia di yoyo gitu. Dan ketika gue desain gue dikirim ke sana, mereka ternyata oke, batik di approve nih gitu. Terus jadi model iklannya akhirnya kok bisa ngelatih di Sudan itu? ya kalau latih di Sudan itu Dari gara-gara yang susu tadi yang itu. yang kadang jadi model ngedesain iklan terus mereka nyari gitu, nyari demonstrator, terus perusahaannya ngerekomendasiin ya udah Sioke gitu. Terus di sana ngelatih yoyo? Di sana di Sudan? ngelatih yoyo, sebenarnya itu iklan ya, bintang untuk promosi yoyo ya. Iya. Selanjutnya ada info mengenai yoyo unik ya. Dari Queen Esti. Silakan Queen Esti. I have info for you. Wah. Hey, I have another tattoo. Apa tulisannya? Ini bukan. Ini tato, ini bukan. Yes, my man. Aduh. Saya akan kasih tahu beberapa info mengenai beberapa yoyo yang paling unik di dunia. Pertama, yoyo adalah yoyo yang termahal. Yoyo termahal di dunia adalah yoyo milik penyanyi country Roy Ayers yang dia pinjamkan ke Presiden Richard Nixon itu pada tahun 1974. Itu saat Roy meninggal di tahun 1992. Yoyo tersebut dilelang dan terjual dengan harga $16,000 atau hampir 200 million rupiah. Wow. Aduh, ngapa? It's so expensive, my man. Oh my God! Yes! Oh yes! Oh no! 200 juta, man. Yes, man! Next is yoyo yang terberat, and the biggest one is yoyo ini dinamakan Wahayo. W-H-O-A. Wahayo. Dia memiliki berat 3.300 kg dan diameter 4,5 meter. Yoyo ini hanya bisa dimainkan dengan mesin crane yang biasa digunakan untuk konstruksi bangunan. My goodness, that's so heavy, my man. Tadi yang yoyo terbesar Yeah. itu kan yang produksi si WHO itu Woyoyo ya. Wah, yoyo. Sama ya sama memproduksi yang Oka bikin desain ini. Perusahaan yang sama. Texaco, my Sangat man. membanggakan. Next, itu kebalikannya, reverse. Itu adalah yoyo, the smallest yoyo yang terkecil, itu namanya the mighty flare. Diameternya itu hanya 1 inch, lebih kecil daripada koin 500 perak. Yoyo ini dibuat oleh perusahaan Yoyo Factory di tahun 2013 kemarin. What? Kecil sekali. Bisa dimainin lagi. Katanya harganya hampir $100. Gue bacagi juga lo lama-lama lo. This is my style, man. Sorry. I'm a girl with style. Okay, last one. Ada yoyo dari S. Yoyo ini dibuat oleh seorang user di YouTube dengan nama Mr. Crazy. Seperti namanya, yoyo ini dibuat dari es yang dibukukan di kulkas rumahnya, tapi dibentuk seperti yoyo hingga bisa digunakan dan dimainkan seperti yoyo biasa. Wow, that's so cool! Give me a buzz. Thank you. Love you. Okay, man, I'm a girl with style. I'm going now. Bye.
Lo ada yoyo yang paling berat nggak ke? Buat apa? Gue mau nimpuk tuh orang tuh. Sabar. Kita balik lagi ya. Kalau tren yoyo sendiri sekarang di Indonesia kayak gimana sih? Sempat booming banget kan ke? Jadi perkembangan yoyo itu di seluruh dunia, gue pikir itu sama ya. Jadi setiap 5 tahun sekali itu yoyo itu seperti yoyo itu sendiri gitu. Bukan yoyo bentuknya semua sama aja ya? Naik turun. Beda. Ya kayak ini aja lo kan nggak bisa mainin. Kalau trennya ada kebentuk nggak? Misalnya trennya lagi musim ini gitu. Mungkin lebih ke style dan lebih ke ini ya, lebih ke ya bentuk juga ada ya, desain. Jadi dulu itu desainnya bulat-bulat, kalau sekarang tuh yang lebar banget gitu, yang jauh tahun-tahun sekarang tuh lebar. Kalau dulu kan yoyo cuma naik turun doang. Kalau sekarang tuh yoyo ada yang istilahnya unresponsive dan responsif gitu kan. Dulu kita mengenal yang responsif, jadi yang gampang naik gitu. Jelasin sedikit ya. Nah, Oke, semua yang yoyo mah responsif. gampang, ini gue juga bisa maininnya nih. Nah, ini. Tuh, coba kalau dinaikin ini agak susah nih. Naik dong. Naik malu nih, main. Itu karena itu yang disebut unresponsive. Kok nggak bisa ditarik sih? Karena itu buat ngetrik. Oh, buat Buat ngetrik. ngetrik. gitu, Naikinnya iya. pun beda. Oh, jadi beda ya? Tuh. Ini Naikinnya buat harus ngetrik nih? Istilahnya dibind. Oh, Nah, apa? Dibind. Bind ya? Dibind. Tuh, Oh, baru gitu. Sementara kalau yang buat gampang naik turun kan yang Responsif. yang lebih sempit ya. Kayak yoyo di abang-abang tuh ada gambar bintangnya ya? Ya, gitulah. Kayu itu yang ininya kulit. Ya, yang ada petasannya bawahnya itu. Ya, betul. Oh, Dulu itu kita bisa main main kayak gitu gitu ya. ya? Batu api. Iya, Jadi iya. kalau yang responsif tuh lebih sempit gitu. Oh, enakan yang responsif berarti ya sempit ya? Yoyonya kan? Oh iya, sempit. karena dia berbalik, Berbalik. Iya. Gitu gampang balik. Jadi kalau di lempar tuh gampang balik lagi. Kalau yang tadi kan Nggak bisa. nggak bisa ya. Udah gitu enaknya bisa kiri kanan kalau ini. Ya. Tuh. Kasih lihat ke. Ini buat trick looping, double looping. Oh, seperti baling-baling. Shooting the stars ya. Ke atas. Shoot the moon. Oh, shoot the moon. Shoot the moon. Moon, dulu gemrot sekarang langsing. Itu mon. Oh. Sekarang nih gede-gede. Tuh. Wih, tuh lihat tuh. Tuh. Wow. Nggak kusut tuh. Kusut. Gue pikir nggak kusut. Banyak yang nggak tahu kalau Oke ini ternyata adalah seorang PNS. Dia seorang PNS di Subang yang bekerja juga sebagai seni rupawan, mendesain yoyo, main bumerang juga ya Kak ya. Main bumerang juga nih. Banyak ya. Cuma nggak dibawa ya sekarang ibu. Nggak dibawa bumerang, tadi ada di situ tuh. Oke lah, Kak harapannya gimana untuk yoyo Indonesia sendiri? Ya, 2 alhamdulillah tahun sih, menang berturut-turut Asia Pasifik. Asia Pasifik dan Biasanya Jepang ya? ya, dan hari ini bulan Oktober ya. Oktober itu ada kejuaraan nasional yoyo contest di Amerika. Ada juga pemain Indonesia yang menghadiri di sana. Terus kemarin juga World Yoyo Contest menghadiri. Jadi alhamdulillah Indonesia sudah diakui sebagai salah satu negara yang mengikuti kejuaraan yoyo di dunia. Dan Oke termasuk salah satu pelopornya. Pelopornya. Ya. Sukses selalu buat Oke ya. Thank you Kak ya. Thank you udah mau Terima main ke kasih Studio banyak. Tonight Show dan mengharumkan nama Indonesia juga dengan yoyo-yoyonya ya. Yo. Si yoyo. Jangan mana tetap di Tonight Show. Tipis ya. Badan kamu udah tipis gini, kamu mainan IMS lagi. Mainan? Ya, maksudnya. maksudnya- Kamu bilang itu mainan? Kamu coba dulu.